Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kaifa halukum? Bagaimana keadaannya semua? La'alakum fi sihatin wa fi amanillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan video pembelajaran bahasa Arab bersama Bu Zahra. Walaupun kalian masih belajar dari rumah, kalian harus selalu semangat belajarnya. Karena belajar bahasa Arab dari rumah bersama Bu Zahra insya Allah lebih mudah. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita bab 6 ya. Kali ini kita akan membahas tentang al-qaidah atau tata bahasa Arab ya. Tata bahasa Arab yang akan kita bahas kali ini adalah tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kalian tentu sudah tahu ya, di bab 5 kita udah belajar tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek dan khobar adalah predikat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sebelum belajar siapkan terlebih dahulu juga buku tulis, alat tulis, dan buku paket bahasa Arabnya ya. Simak penjelasan materi yang disampaikan hingga selesai. Tulislah materi al-qaidah atau tata bahasa Arab yang dibacakan Bu Guru. Kerjakan tugas sesuai arahan. Baik anak-anakku sekalian, simak dan dengarkan penjelasan tentang al-qaidah kita kali ini ya. Terlebih dahulu Ibu akan bahas bahwa di bab 5 kita sudah belajar apa itu mubtada, apa itu khobar ya. Masih ingat? Nah, mubtada adalah subjek ya dalam bahasa Indonesianya. Dia letaknya biasanya di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah predikat ya. Letaknya biasanya setelah mubtada atau subjek. Nah, pada dasarnya seperti Ibu bilang tadi, mubtada adanya di awal kalimat ya, dan khobarnya biasanya setelah mubtada. Namun ada kalanya khobar atau predikat itu letaknya sebelum mubtada ya, atau di awal ya, dan mubtadanya itu diakhirkan atau setelah khobar itu ya. Nah, pada bab 4 dan 5 kita sudah mempelajari tentang kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, bukan? Nah, khobarnya itu tersusun dari zaraf kan? Nah, contohnya adalah al-maktabatu janibal idaroh ya. Artinya perpustakaan itu ada di samping kantor. Nah, di bab 5 kita juga sudah belajar tentang kalimat yang khobarnya itu tersusun dari huruf jar dan isim majrur. Contohnya al-ustazu fil fasli ya. Artinya Pak Guru ada di dalam kelas. Kalau lebih detailnya Ibu jelaskan, al-maktabatu itu adalah mubtadanya, sedangkan janibal idaro adalah khobarnya. Nah, khobarnya ini janiba itu adalah zaraf dan al-idara adalah isim majrurnya. Oke, untuk al-ustazu fil fasli, al-ustazu itu kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan fil fasli kedudukannya sebagai khobar. Nah, khobarnya ini fi-nya itu adalah huruf jar, bukan? Iya. Sedangkan al-faslinya itulah isim majrur. Nah,
Di bab 6 ini kita akan mempelajari kalimat yang sebaliknya, yaitu di mana mubtada atau subjeknya yang tadinya terletak di awal kalimat kita letakkan di akhir sekarang. Nah, mubtada yang letaknya di akhir itu kita sebut sebagai mubtada muakhor namanya, ya. Sedangkan khobar yang tadinya diletakkan di akhir sekarang kita letakkan di awal kalimat. Nah, khobar yang letaknya di awal kalimat ini disebut dengan khobar muqaddam. Jadi mubtada muakhor itu adalah mubtada atau subjek yang diletakkan di akhir kalimat. Sedangkan khobar muqaddam adalah khobar atau predikat yang letaknya di awal kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat skema aja ya, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, perhatikan contoh dari mubtada, khobar dan khobar muqaddam, mubtada muakhar ya. Di bab 4 dan 5 kita belajar tentang mubtada, adanya di awal kalimat ya, dan khobarnya di akhir kalimat. Nih contohnya seperti ini, al maktabatu janibal idaroh, artinya perpustakaan itu di samping kantor. Nah, al maktabatu itu kedudukannya sebagai mubtada atau subjek. Sedangkan janibal idaroti itu kedudukannya sebagai khobar atau predikat. Nah, di bab 6 ini kita balik. Yang tadinya khobarnya di akhir, sekarang kita letakkan di awal, ya. Dan yang tadinya mubtadanya di awal, kita letakkan di akhir. Nah, contohnya menjadi seperti ini. Janibal idaroti al maktabatu. Ya. Perhatikan. Yang tadi mubtadanya di awal kita letakkan di akhir. Sedangkan yang khobarnya tadi di akhir kita letakkan di awal. Nah, kalau kita jelaskan posisi kedudukannya, janibal idaroti kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Apa artinya khobar muqaddam? Khobar atau predikat yang letaknya di awal kalimat, ya. Sedangkan al maktabatu ini kedudukannya sebagai mubtada muakhor. Apa artinya mubtada muakhor? Subjek atau mubtada ya, subjek yang letaknya di akhir kalimat. Begitu. Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh kedua ya, supaya kalian lebih paham lagi. Contohnya misalnya adalah al ustazu fil fasli. Artinya Pak Guru ada di dalam kelas. Nah, di sini khobarnya itu terdiri dari huruf jar sama isim majrur ya. Tuh, lihat. Fi itu huruf jar ya, al faslinya isim majrur. Nah, kedudukan dari kalimat ini kalau kita beberkan adalah al ustazu kedudukannya sebagai mubtada ya. Sedangkan fil fasli kedudukannya sebagai khobar. Mubtada itu subjek ya, khobar itu predikat. Ya, ini yang kita pelajari di bab 4 dan 5. Nah, untuk di bab 6 ini kita ubah ya menjadi apa? Menjadi peletakannya ya dirubah. Yang tadi khobarnya di akhir kita letakkan di awal. Ya, yang tadinya mubtadanya di awal kita letakkan di akhir. Ya. Nah, menjadi apa sekarang kalimatnya? Menjadi fil fasli ustazun, ya.
Artinya di dalam kelas ada Pak Guru. Nah, fi'il fasli ini kedudukannya sebagai khobar muqaddam atau predikat yang letaknya di awal kalimat. Sedangkan ustazun kedudukannya sebagai mubtada muakhar atau subjek yang letaknya di akhir kalimat. Jadi kalau kita lebih simpelnya ya, kalau di bab 6 ini, kalau khobar muqaddam itu yang kalimat yang ada huruf jar atau zorofnya itu letaknya di awal ya. Sedangkan yang tidak ada huruf jarnya atau zorofnya itu adanya di akhir, begitu. Iya. Mudah-mudahan kalian lebih paham ya dengan penjelasan dengan contoh yang kedua ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, demikian tadi pembelajaran kita tentang al-qaidah yang ada di bab 6 ya, yaitu tentang kalimat yang memakai pola khobar muqaddam mubtada muakhar atau predikat yang diletakkan di awal, kemudian subjeknya diletakkan di akhir ya. Nah, untuk supaya mengetahui kalian sudah paham dengan materi qaidah di bab 6 ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah carilah 2 kalimat yang memakai pola khobar muqaddam plus mubtada muakhar yang ada pada materi al-qiraah halaman 87. Cari paragraf 1, cari polanya yang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Demikian juga yang di paragraf 2, cari kalimatnya ya, satu saja di paragraf kedua yang memakai pola kalimat khobar muqaddam plus mubtada muakhar. Oke, mudah-mudahan kalian tidak sulit ya untuk menemukannya, insya Allah mudah. Oke, demikian tadi pembelajaran kita tentang bab 6 materi al-qaidah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Bu Guru kalian dapat pahami. Demikian tadi pembelajaran kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.